Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alniasya Putri, notar 2303003, kelas MTP 3.1. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan aspek dinamika dan faktor kritis penyebab anjlokan merambat atau well climbing derailment. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi anjlokan terlebih dahulu. Apa itu anjlokan? Anjlokan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika roda kereta api keluar dari rel, baik sebagian maupun keseluruhannya, yang berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu operasional perjalanan. Peristiwa ini diklarifikasikan sebagai kecelakaan dalam PP nomor 62 tahun 2013. Terdapat dua jenis anjlokan utama, yaitu yang pertama mendadak atau sudden derailment dan yang kedua merambat atau well climbing derailment. Anjlokan merambat terjadi akibat gaya atau tenaga yang cukup yang mempengaruhi kestabilan gaya normal, menyebabkan roda berangsur-angsur merambat ke atas rel. Kondisi ini berbeda dari anjlokan mendadak yang disebabkan oleh gaya yang besar dan mendadak sehingga roda langsung melompat. Penyebab anjlokan secara umum selalu melibatkan interaksi dari tiga aspek besar. Yang pertama jalan rel, yang kedua kendaraan rel, dan yang ketiga sistem dinamika kendaraan rel dan jalan rel. Selanjutnya terdapat 5 tahapan kritis proses merambat. Anjlokan merambat memiliki proses 5 tahap di mana roda secara bertahap memanjat kepala rel akibat gaya lateral yang berlebihan. Tahap dimulai dengan proses 1, di mana roda memiliki kontak normal di bidang bendes atau tisi tanpa adanya gaya lateral berlebihan. Kemudian gaya lateral muncul menyebabkan proses 2 atau visi, di mana flange roda mulai menyentuh di sisi rel. Titik yang sangat kritis adalah proses 3, yang disebut titik awal naik atau TAN. Di sini, flange mulai memanjat sisi rel dan tapak roda kehilangan sebagian beban vertikalnya. Setelah itu, pada proses 4 atau VTC, ujung flange bersentuhan dengan tepi rel, menyebabkan roda semakin tidak stabil. Proses berakhir di proses 5 atau titik awal jatuh atau TAJ, di mana roda sepenuhnya keluar dari rel. Lalu, faktor geometri jalan rel yang tidak memenuhi standar dapat memicu well climbing. Salah satunya adalah standar play. Jika standar play ini terlalu ketat, kecenderungan derailment akan meningkat karena roda cenderung bergerak di lereng flange alih-alih berjalan secara stabil di tapak roda. Standar lebar jalan rel di Indonesia adalah 1067 mm dengan toleransi -2 atau 5 mm. Selain itu, kawasan rel yang melebihi batas yang diizinkan merupakan temuan kunci dalam investigasi. Selanjutnya, kondisi ideal gerak roda untuk pencegahan. Untuk mencegah terjadi anjlokan merambat, kondisi gerak roda harus dipertahankan dalam keadaan ideal. Ini mencakup memastikan sudut serang roda dan sumbu roda sejajar dengan jalur rel. Dalam kondisi ideal, track kontak atau kontak tapak roda adalah area gesekan utama, dan flank kontak atau kontak flange harus minimal atau bahkan tidak ada. Tercapainya kondisi ideal ini sangat penting karena menghasilkan gesekan, kausan, dan energi yang rendah, sehingga menjamin stabilitas dan keselamatan perjalanan kereta api. Pencegahan anjlokan merambat harus berfokus pada pemeliharaan geometri rel, seperti lebar rel dan kausan, serta pengendalian gaya lateral agar rasio L per V tidak melampaui batas kritis 0,8 untuk durasi yang membahayakan. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus dalam tema anjlokan merambat. Saya mengambil kasus dari laporan investigasi KNKT terhadap anjlokan KA 1748 di Stasiun Jatinegara pada 30 Oktober 2017 pukul 11.09 WIB. Peristiwa ini merupakan anjlokan merambat atau well flange climb yang ditandai dengan goresan flange roda di atas kepala rel sepanjang 4 meter. Kereta yang mengalami anjlokan adalah K1 19158. Yaitu kereta ke-6 dari rangkaian KRL seri 205 JR95. Hasil investigasi menunjukkan bahwa penyebab utama berasal dari penyimpangan prasarana dan kondisi sarana yang menurun. Dari sisi prasarana ditemukan skilo berlebih sebesar 18 mm atau 3 meter yang mengurangi gaya vertikal roda, dan pelebaran
rel hingga 1100 mm yang meningkatkan gaya lateral. Sementara dari sisi sarana, pegas primer mengalami pengerasan akibat usia lebih dari 20 tahun dengan nilai kekakuan 71 kg per mm, melebihi spesifikasi. Kombinasi dari berkurangnya gaya vertikal dan meningkatnya gaya lateral menyebabkan rasio L per V mencapai batas kritis. Hal ini memicu roda memanjat rel dan anjlok secara bertahap. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini mengganggu operasional jalur utama selama lebih dari 3 jam. Selanjutnya, saya akan menganalisis studi kasus saya menggunakan logic tree. Berikut diagram saya. Dapat dilihat dalam diagram yang menunjukkan terjadinya anjlokan merambat KA 1748 di stasiun Jatinegara berdasarkan laporan KNKT. Anjlokan ini diawali oleh well flag climb atau naiknya roda ke atas rel, mengakibatkan kombinasi beberapa faktor, yaitu geometri jalan rel yang menyimpang seperti skill berlebihan, perlebaran rel, dan defisiasi anak panah di lengkungan. Kondisi sarana yang menurun seperti pegas primer yang mengeras karena usia lebih dari 20 tahun, serta faktor opsional seperti kecepatan yang menimbulkan gaya lateral dan sentimental tinggi di lengkung. Setelah roda keluar dari rel, 3 as roda kereta ke-6 ikut anjlok, dan gaya guncangan menyebar ke gerbong lain melalui sambungan antar kereta atau kopler, sehingga menyebabkan anjlokan merambat dan berdampak pada gangguan operasional kereta. Baiklah, dari hasil penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa anjlokan merambat terjadi ketika roda kereta keluar dari rel secara bertahap karena ketidakseimbangan antara gaya lateral dan gaya vertikal. Penyebab utamanya adalah penyimpangan geometri rel seperti skill berlebih dan pelebaran rel, serta kondisi sarana yang menurun, khususnya pegas bogi yang mengeras akibat usia. Pada kasus KA 1748 di stasiun Jatinegara, kombinasi berkurangnya gaya vertikal dan meningkatnya gaya lateral membuat rasio L per V melewati batas aman, sehingga roda memanjat kepala rel dan akibatnya anjlok. Walau tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini mengganggu operasional dan menegaskan pentingnya pengawasan geometri rel, pemeliharaan suspensi, dan pengendalian gaya dimensi secara rutin untuk menjaga keselamatan perjalanan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.